Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Putri Awalia dari kelas S1T07C dengan NIM 19101076, Prodi S1 Teknik Telekomunikasi. Cita-cita saya ingin menjadi IT konsultan, di mana nantinya saya ingin bekerja di sebuah perusahaan telekomunikasi yang besar, itu seperti perusahaan AT&T. Di sini saya akan membawakan modul 2 untuk post-test praktikum pemrograman lanjut, yaitu tentang object array dan inheritance. Langsung saja ke materinya, yaitu yang pertama ada penjelasan untuk PPT-nya sendiri. Nah, modul 2 yaitu dengan judul object array dan inheritance. Untuk object array dan inheritance sendiri itu apa sih? Untuk object array sendiri merupakan salah satu pokok pembelajaran dalam algoritma dan pemrograman. Dengan object array itu untuk mendefinisikan grup item dengan tipe yang sama. Akses item pada array menggunakan indeks angka, sehingga dapat mempermudah untuk mengakses item dalam jumlah yang banyak. Array itu pada PBO juga dimanfaatkan dalam mendefinisikan objek dari kelas yang sama dalam jumlah yang banyak. Di sini juga sudah terdapat contoh program di mana pendefinisian objek array sendiri itu dilakukan di awal main. Nah, bisa dilihat di awal main itu pada baris 19 itu mendefinisikan mahasiswa M, terus ada 4 ini itu definisi dari objek array. Untuk baris 20 sendiri itu merupakan loop untuk input untuk masukkan ke objek array sendiri. Nah, yang kedua itu ada inheritance. Nah, inheritance ini atau pewarisan merupakan salah satu fitur yang paling powerful dari pemrograman berorientasi objek atau PBO setelah fitur kelas itu sendiri. Nah, inheritance adalah proses pembuatan kelas baru yang biasa dipanggil sebagai kelas turunan atau derived classes dari kelas induk atau base classes. Kelas turunan mewarisi seluruh isi dari kelas induk, tetapi dapat menambahkan kelebihan dan perbaikan dari kelas induknya. Untuk kelas induk sendiri itu tidak mengalami perubahan selama proses inheritance itu sendiri. Nah, ini contoh inheritance-nya di mana ada kelas induk dan kelas turunan. Gambar panah ini menunjukkan kelas turunan dari kelas induk. Untuk gambar panah yang kedua ini, pada fitur D itu didefinisikan dalam kelas turunan, di mana kelas turunan ini merupakan kelas turunan dari kelas induk. Untuk fitur A, B, dan C itu didefinisikan dalam kelas induk tetapi dapat diakses dari kelas turunan. Nah, untuk kelas induk dan kelas turunan, di sini ada contoh programnya dan UML-nya, di mana kita baca dulu untuk UML-nya, yaitu ortu merupakan nama kelas induk, dan untuk A itu merupakan member data, dan untuk beri merupakan member fungsi. Dan kelas turunnya sendiri itu ada anak, itu merupakan nama kelas turunan, untuk B itu merupakan member data, untuk terima itu merupakan member fungsi. Kita lihat pada contoh programnya, di mana pada baris keempat ini kelas ortu merupakan kelas induk, untuk baris ketujuh string A merupakan member data, dan untuk pada baris ke-9 itu void beri merupakan member fungsi. Nah, untuk kelas turunnya sendiri itu ada pada baris 14, kelas anak merupakan kelas turunan dari kelas induk ortu. Kemudian string B merupakan member data, dan ada void terima itu merupakan member fungsi. Pada inheritance sendiri itu ada type. Yang pertama itu ada access combination. Salah satunya itu akses spesifier yang sering digunakan adalah public. Dalam PBU sendiri itu terdapat dua akses spesifier lain selain public, yaitu ada private dan ada protected, yang memiliki aturan akses data yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan banyak kemungkinan kombinasi akses data antar kelas adalah pewarisan. Di sini juga sudah terdapat untuk contoh programnya dan untuk contoh dari akses combination. Untuk semisal ini ada kelas, dinamakan kelas A, itu ada akses spesifier private, protect, dan public. Dan untuk kelas B, itu juga ada private, protect, dan public. Dan kelas C sendiri, itu ada private, protect, dan public. Nah, sebelumnya kelas A ini merupakan kelas induk, kemudian kelas B dan kelas C ini merupakan kelas turunan. Untuk di sini saling menyambung, dilihat saja panahnya. Untuk objek A itu menyambung pada public, kemudian untuk protect di kelas B itu menyambung pada protect di kelas A dan juga public di kelas A, dan objek kelas B sendiri itu menghubung ke public kelas A. Dan untuk kelas C ini protect itu menghubung ke protect kelas A, kemudian public itu saling berhubung ke objek kelas C juga dapat berhubung ke public di kelas A. Nah, di sini contoh programnya pada baris ketiga itu ada kelas A, kemudian juga kelas B ini merupakan turunan public dari kelas A, kemudian ada kelas C ini juga kelas C ini merupakan turunan private dari kelas A. Nah, kemudian tipe kedua yaitu ada multi-level inheritance. Multi-level inheritance ini merupakan suatu kelas mungkin saja diturunkan dari kelas turunan lain. Nah,
Bagaimana penjelasannya? Di sini ada terdapat dua gambar. Yang pertama itu ada UML-nya dan ada contoh programnya. Untuk kita baca UML-nya terlebih dahulu. Nah, kalau multi-level inheritance sendiri itu suatu kelas diturunkan dari kelas turunan lain. Berarti induknya itu ada satu dan juga kelas turunan itu dapat ada beberapa kelas turunan. Contohnya kelas induknya ini ada parents, kemudian kelas turunannya ada son dan doctor, kemudian di doctor lagi bisa diturunkan kelas grandson. Di sini juga sudah dijelaskan kelas son dan doctor turunan dari kelas induk parents. Nah, kelas grandson ini juga turunan dari kelas induk parents melalui kelas doctor. Nah, contoh programnya, untuk baris keempat, kelas parent ini merupakan kelas induk seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian, untuk kelas dokter juga merupakan kelas turunan dari parents. Kemudian, kelas grandson merupakan kelas turunan dari induk parents juga. Yang ketiga, itu ada multiple inheritance. Nah, multiple inheritance merupakan suatu kelas dapat memiliki lebih dari satu kelas induk. Nah, ini biasa disebut dengan multiple inheritance atau pewarisan berganda. Untuk contohnya itu ada UML dan contoh programnya, di mana kalau multi-level itu kelas turunannya yang bisa bercabang, tetapi kalau multiple inheritance itu kelas induknya bisa berganda. Di sini contoh UML-nya itu ada mamalia dan vertebrata, kemudian kelas turunannya itu ada burung. Nah, kelas burung ini merupakan kelas turunan dari kelas induk mamalia dan vertebrata. Untuk contoh programnya, pada baris keempat itu ada kelas mamalia itu kelas induknya, kemudian juga kelas vertebrata ini merupakan kelas induk juga. Kemudian untuk kelas turunannya itu ada satu yaitu kelas burung, di mana kelas burung ini merupakan kelas turunan dari public mamalia dan juga public vertebrata. Nah, sekian penjelasan tentang PPT, yaitu tentang objek array dan inheritance dari saya. Kemudian lanjut ke penjelasan pada bagian flowchart untuk program yang akan saya buat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flowchart dari program yang akan saya buat dengan tema absensi jenis pekerjaan untuk memasuki perusahaan. Nah, yang pertama yaitu ada simbol terminator, di mana simbol ini itu untuk permulaan, itu untuk start. Kemudian masuk ke simbol decation, di mana simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Di mana nantinya di dalamnya itu ada enter data, pemilihan pertama itu ada artis, kemudian pemilihan kedua ada staff. Sehabis pemilihan proses, itu yang pemilihan pertama itu ada artis, di mana menggunakan simbol processing. Nah, simbol ini itu menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Pengolahan pertama itu ada masukkan input dengan isinya itu ada name, number, dan part of. Kemudian pemilihan kedua itu ada staff, juga menggunakan simbol processing. Isinya itu ada name, number, dan part of juga. Kemudian turunan dari pemilihan pertama itu juga memasukkan input yang isinya ada nickname dan possession. Sedangkan di pemilihan kedua itu hanya memasukkan input working hours. Nah, pemilihan pertama dan kedua serta turunannya masing-masing itu terdapat di dalam show identity. Kemudian kembali lagi ke decation symbol. Nah, decation ini itu untuk enter data again, apakah kita akan enter data kembali. Jika iya, kita tulis yes, jika tidak, kita tulis no, dan selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan live coding program yang akan saya buat dengan tema yang tadi, yaitu absen jenis pekerjaan untuk masuk perusahaan. Nah, yang pertama langsung saja kita ke codingannya.
untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dari program yang saya ketik tadi. Yang pertama seperti biasa, pada baris pertama itu untuk permulaan itu include IOStream, kemudian baris kedua ada using namespace, dan selanjutnya masuk ke kelas induk, yaitu kelas agensi, di mana kelas induk ini juga terdapat akses specifier, yaitu private, di mana private ini ada member data, ada char name, kemudian di sini juga ada array-nya, objek array dengan maksimal kata yang kita ketik itu 30. Kemudian ada integer number dan ada string part of. Nah, yang kedua ada access specifier public, di mana di sini juga terdapat member data agensi. Di dalam agensi sendiri itu ada cout, name, cin.get, kemudian ada cin.getLine, name, 20. Nah, cin.getLine ini di mana nantinya agar kata yang kita ketik itu bisa dispasi. Kemudian baris selanjutnya itu ada cout ID number, cin number. Kemudian ada cout division, cin part of. Nah, masuk ke member fungsi sendiri. Pada void output yang di dalamnya ada cout name, kemudian ada name ini dari member data, ada cout ID number dan ada number dari member data juga, dan ada cout division part of juga dari member data. Kemudian kelas turunan pertama itu ada kelas artis, di mana kelas artis ini memanggil public dari kelas induk agensi. Nah, kelas artis ini juga terdapat akses specifier itu private, di mana member datanya ada char nickname dengan objek array itu maksimal kata 30, dan ada char position dengan objek array maksimal kata itu 30 juga. Kemudian di dalam public ada member data artis. Nah, nantinya artis ini itu akan menjadi konstruktor. Di dalam artis itu juga ada cout nickname, cin.get, kemudian ada cin.getLine, nickname, 29, kemudian ada cout position dan cin position. Untuk member fungsinya di kelas artis ini void output, kemudian ada agensi, di mana agensi titik 2 yang ada 2 ini itu untuk memanggil member data atau member fungsi dari kelas induk. Kemudian terdapat ada cout nickname dan nickname dari member data tadi di private. Kemudian ada cout possession dan juga possession tadi member data di cout. Nah, selanjutnya ada kelas turunan yang kedua, itu kelas staff, itu memanggil public dari kelas induk itu agensi. Di sini juga terdapat private, di mana member datanya itu char working hours dengan objek array-nya itu maksimal kata 30. Kemudian di dalam public member data staff, di dalamnya ada cout working hours dengan cin working hours, ini dari member data di private ini. Kemudian untuk member fungsi output, void output, nah di sini juga terdapat seperti di kelas artis tadi, agensi, titik 2 ini ada 2, terus output ini dari member fungsi, di mana artinya kelas staff ini itu memanggil member data atau member fungsi pada kelas induk agensi. Kemudian di bawah baris selanjutnya itu ada cout working hours, dan working hours ini diambil dari member data pada private. Kemudian endline ini untuk mengakhiri suatu baris. Nah, langsung ke integer main. Di sini ada integer view, di mana di sini itu nantinya pemrosesannya. Ada enter your data, yang pertama pemilihan pertama itu ada artis, yang kedua ada staff, dan nantinya ada enter identity. Kita itu memilih, jika kita memilih artis, nanti akan muncul outputan yang sudah disesuaikan dengan pemilihan pada kelas artis sendiri. Begitupun dengan kelas staff. Nah, kemudian pada baris 69 yaitu cout fill in the following data. Nah, ini artinya itu untuk mengisi data berikut. Untuk selanjutnya pada baris ke-70 itu ada if dalam kurung view sama dengan 1. Nah, ini artinya yaitu yang artinya ini menyatakan jika nilai kondisi view itu sama dengan 1. Maka nantinya itu akan kembali lagi pada pemrosesan di atas. Nah, untuk baris selanjutnya, baris ke-72, yaitu ada konstruktor, di mana tadi saya sudah menyinggung, di mana artis ini dengan disebutkan dengan A1, yaitu yang artinya itu pendefinisian dari objek. Kemudian nanti outputnya itu show identity dengan pemanggilan A1 ini, atau artis,
itu pemanggilan dari member fungsi. Nah, kemudian baris 76 itu ada else, di mana jika bukan artis yang dipanggil, itu merupakan kelas staff yang dipanggil dengan S1. S1 ini staff S1 ini untuk pendefisiannya, dan kemudian outputnya nanti show identity, dan pemanggilannya itu S1.output, di mana S1 ini itu kelas staff, dan outputnya ini nanti member fungsi di kelas staff. Nah, mungkin untuk penjelasan program dari saya itu cukup. Kemudian kita langsung ke aja untuk menjelaskan output programnya. Nah, output program pertama itu ada enter your data, di mana pemilihan pertama itu ada artis, kemudian pemilihan kedua ada staff. Nah, enter identity, masukkan identitas, misal kita pemilihan yang pertama adalah artis. Fill in the following data, masukkan isinya, misal, Nah, sebelumnya saya akan sedikit menyinggung fungsi dari sein.getLine itu agar bisa dispasi seperti ini. Kemudian ID number-nya misal 130800. Untuk divisinya, karena dia artis, mungkin divisinya NC. Nah, untuk biasanya artis kan ada nama panggilan. Nah, kalau di sini nickname-nya, posisi artis ini sendiri, saya di sini menjelaskan tentang artis K-pop. Biasanya di K-pop idol itu terdapat posisi di setiap membernya. Nah, misal di sini posisinya rapper. Nah, nanti itu akan muncul otomatis show identity dengan name Najaimin, kemudian ID number 130800, divisinya itu NCT, nickname-nya itu Nana, kemudian posisinya itu rapper. Nah, kita ulangi sekali lagi. Untuk misal kita enter identity-nya itu staff. Nah, staff misal ini staff di sebuah agensi perusahaan di dunia K-pop. Nah, ID number-nya sama seperti tadi pada bagian pemilihan artis, ID number. Kemudian divisinya itu beda, untuk staff dan artis itu divisinya beda. Untuk divisi staff sendiri, misal di sini CEO. Nah, jika di artis tadi ada nickname dan position, kalau di staff itu adanya working hours atau berapa lama kerja di perusahaan. Itu jamnya itu misal dari pagi sampai sore itu berapa jam. Nah, kita hanya kerja 7 jam. Nah, di sini juga nanti akan muncul show identity dengan name itu Anastasia, ID number itu 100801, divisionnya itu CEO, kemudian working hours-nya itu 7 jam. Mungkin itu penjelasan program dan output dari program yang saya buat dengan tema absensi, jenis pekerjaan untuk masuk perusahaan. Mungkin cukup sekian penjelasan dan apa yang dapat saya sampaikan, mulai dari penjelasan objek array dan inheritance, kemudian ada flowchart program, kemudian ada live coding program dan penjelasannya, serta outputnya. Satu quote dari saya, hidup adalah jalan yang penuh dengan usaha. Maka teruslah berusaha dan tentunya disertai dengan ikhtiar, karena usaha yang baik itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan juga jangan lupa nikmati prosesnya, karena setiap proses akan menjadikan diri lebih mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.